Halo Sobat Hino, kembali lagi bersama saya Gia, tentunya masih di podcast Halo Hino On Air. Dan hari ini kita ada pembahasan seru banget nih tentang Part Depo. Dan tentunya masih sama PIC dari Part Depo nih. Kita kedatangan tamu dari Pak Ferly. Halo Pak Ferly, apa kabar Pak Ferly? Halo Gia, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak Ferly gimana? Baik juga. Wih, habis jalan-jalan nih, mantap. Ke Jepang ya Pak ya? Ya. Lagi dingin di sana ya Pak ya? Ya, lagi dingin. Wih, jalan-jalan seru banget Pak. Lagi sibuk apa Pak Ferly nih? Ya, berbagai macam ya. Ada juga beberapa part yang memang harus kita supply. Oke. Belum mengisi depo, termasuk juga mengisi depo juga gitu. Oh, Part Depo nih. Nah, tujuan Part Depo tuh apa sih sebenarnya Pak Ferly nih? Ya, sebenarnya sih part depo itu ada 5 ya tujuannya. Yang pertama adalah kita mendekatkan diri ke customer dulu gitu. Karena seperti kita ketahui bahwa Indonesia ini cukup luas gitu. Betul. Ya. Dari Sabang sampai Merauke itu sekitar ribuan kilometer gitu ya. Betul Pak. Dan pengirimannya pun tidak mudah gitu ya. Iya. Dari Jakarta ke Papua itu bisa berhari-hari gitu ya. Udah gitu mahal pasti Pak ya kosnya kan ya, lebih pastinya mahal ya. Jadi itu tujuan kita yang pertama, yaitu mendekatkan diri ke customer. Yang kedua adalah kita memperpendek lead time pengiriman. Oke. Jadi kalau deponya sudah dekat ke customer, jadi otomatis juga customer lebih cepat mendapatkan spare partnya gitu. Cepet dapat spare part, cepet juga sih unit bisa jalan ya Pak? Ya, Oke. betul. Dan yang ketiga adalah pastinya kita juga mensupport bisnis customer. Bisnis customer. Bisnis customer. Kemudian yang ketiga adalah mudahnya mereka mendapatkan spare part ya, artinya adalah spare part tersebut tersedia di daerah tersebut gitu. Jadi Betul, biar mereka nggak beli yang barang palsu ya Pak ya. betul, itu juga termasuk. Kemudian satu lagi Pak yang terakhir apa nih? Yaitu desentralisasi part kita. Jadi kalau seandainya kita hanya meletakkan spare part di pusat gudang kita di Jakarta, jadi otomatis yang di jauh dari Jakarta atau Jabodetabek pasti akan kesulitan untuk mendapatkannya. Oke. Jadi itu salah satunya. Berarti ada 5 ya Pak ya. Tadi karena jarak jauh, terus biar waktunya cepet, mereka dapat spare partnya, terus gampang mendapatkan spare partnya, keasliannya tentu itu paling penting ya Pak ya. Intinya semua untuk keuntungan si customer ini ya Pak, dan kemudahannya ya. Betul. Oke, nah Pak, terus nih luasan part depo tuh berapa sih Pak biasanya? Apakah harus punya lahan yang gede kah atau gimana? Ya, kita untuk semua depo kita rata-rata itu sekitar 1.200 meter persegi. 1.200 meter. Jadi mungkin saya juga info dulu bahwa kita saat ini ada 5 part depo. Ada 5 part depo. Ya, Oke. Part depo. Jadi ada di Surabaya, ada di Medan, Surabaya, Medan, Balikpapan, Sampit dan Makassar. Oke, berarti ada 5 nih Pak. Ya. Nah, si part depo ini tuh, misalnya Surabaya nih boleh ngirim kemana-mana aja nih Pak? Nah, jadi setiap depo itu punya area sendiri gitu ya. Artinya seperti Surabaya itu adalah supply dari Jawa Tengah sampai ke Nusa Tenggara. Jawa Tengah sampai Nusa Tenggara, oke. Kemudian yang kedua tadi Medan misalnya ya. Itu Medan itu dari Aceh sampai ke Sumatera Barat dan Riau. Aceh, Sumatera Barat, Riau. Oh, berarti nggak mengcover semua Sumatera ya? Enggak. Oke. Nah, kemudian Balikpapan itu Kalimantan Timur, Sampit itu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, dan yang Makassar itu untuk Sulawesi dan Papua. Sulawesi dan Papua. Berarti mencari jarak yang terdekat ya Pak ya, untuk diantarnya. Kita menetapkan depo itu berdasarkan GPS-nya. Kita mengistilahkannya GPS karena kita juga ada perhitungan tersendiri bagi kita di mana sebaiknya depo itu diletakkan gitu. Artinya lebih mudah bagi orang untuk mengaksesnya dan berapa unit gitu ya yang ada di sekitar situ. Itu makanya kita buat depo di sana. Oke, nah kalau gitu isinya tuh apa aja sih Pak si part depo ini? Apakah semua spare part ada di situ atau gimana tuh Pak? Ya, nah untuk spare part sendiri itu kita ada
kebijakan untuk stok ya. Yang pertama adalah pastinya di dealer, karena dealer yang langsung berhubungan dengan customer. Nah di dealer ini biasanya kita letakkan part-part yang fast moving, ya, yang bergerak, yang pasti diganti oleh mobilnya sendiri ya, pasti habis gitu. Misalnya filter gitu, itu kan ada umurnya. Kemudian brake lining gitu ya, itu juga ada umurnya. Nah itu pasti diganti. Nah itu semua stok ada di dealer, termasuk di depo. Jadi depo adalah stok yang ada untuk fast moving dan medium moving. Nah, begitu juga di dealer ya, di depo juga seperti itu. Nah nanti di pusatnya adalah yang kita mengcover semuanya, fast, medium, dan slow moving sendiri. Berarti yang ada di depo itu sebenarnya yang part yang paling penting-pentingnya kali gitu ya Pak ya? Yang bisa ditunggu. Yang bisa ditunggu. Karena terkadang kita meletakkan spare part itu tidak asal gitu ya, tidak kita taruh tidak. Jadi kita banyak parameternya. Yang pertama adalah memang historicalnya, kemudian program-programnya kalau ada di sana, dan yang terakhir adalah bagaimana kita meletakkan part tersebut yang tidak bisa ditunggu. Artinya jika ada perbaikan ya harus segera disuplai, itu harus ada di depo. Kecuali mungkin ada permintaan, Pak pintu saya rusak, gimana tuh Pak? Nah itu bisa ditunggu seharusnya kan. Nah tapi kalau chassis gitu misalnya, itu kan bisa ditunggu. Artinya orang kan tidak dalam satu hari harus ganti gitu, itu perlu waktu beberapa hari. Nah itu kita letakkan di pusat, misalnya seperti itu. Terus misalnya Pak, nih kampas rem aku mau ganti nih Pak, itu udah pasti ada dong? Pasti ada. Berarti ya mereka nggak membuang waktu untuk mendapatkan keuntungan juga ya Pak ya, karena truknya kan bisa langsung jalan lagi. Iya, bisa langsung jalan. Wah, ini bermanfaat banget ya berarti part depo nih Pak. Betul. Terus tadi Pak, aku mau nanya, yang selain yang di Medan kan hanya covernya cuma dari Aceh sampai Sumatera Barat ya? Iya, sampai Sumatera Barat. Nah, sisanya itu berarti dari pusat dari Jakarta. Karena kami sudah mengukur dari apakah memang bisa dari Medan ke Sumatera Selatan gitu ya, karena cukup jauh. Mungkin angka baiknya waktu itu kita hitung dari pusat, dari Jakarta ke Medan ke Palembang gitu. Ya karena mungkin jaraknya lebih dekat dari Jakarta ke Palembang ya Pak ya. Betul. Jadi semua faktor yang kita perhitungkan, tidak hanya jaraknya saja, tapi kemungkinannya. Dulu beberapa tahun yang lalu kami juga meletakkan kenapa kok disampit gitu ya, karena itu lebih mudah akses kami ke Kalimantan Barat, karena kalau dari Kalimantan Timur gitu agak sejauh, dan akhirnya harus disuplai dari Jakarta ke Kalimantan Barat. Nah setelah ada sampit, ternyata bisa dari sana. Sampit itu tadi tadi Makassar yang ke Papua ya Pak ya? Itu kira-kira berapa lama Pak untuk suplai dari Makassar sampai Papua tuh? Nah kami ada kebijakan gitu, jadi kita meletakkan satu depo itu targetnya adalah 5 hari. 5 hari supply. Jadi dari depo sampai ke dealer itu targetnya 5 hari. Jadi memang ada beberapa kendala terkadang gitu ya. Solar yang susah gitu ya, bahan bakar yang susah di daerah, ataupun kemacetan yang saat ini lagi terjadi nih ya, di mana di antara Palembang sampai Jambi itu juga menjadi kendala kami gitu di sana. Tapi intinya target kami 5 hari. 5 hari itu target, berarti paling bisa aja lebih cepat ya Pak ya? Oh iya pasti. Seperti Jawa itu ya sehari 2 hari itu udah nyampe seharusnya sih. Sehari 2 hari. Nah Pak, yang aku penasaran nih, kalau pintu atau spare part yang kecil kan masih bisa ya dikirim secara gampang gitu. Kalau cabin fullnya itu rusak, misalnya tabrakan nih. Iya. Kita kirim. Kita cover juga Pak? Kirim? Kita kirim juga dong. Wow. Body segede gitu Pak? Iya betul. Kita pernah kirim itu full ya, tidak hanya yang cabin kosong gitu, tapi cabin fullnya juga kita pernah berapa kali kirim ke hampir seluruh Indonesia. Itu bawanya pakai truk atau? Pakai truk. Wow. Pakai truk ya. Truk ngangkut kepala truk jadinya ya Pak ya. Nah, terus ini yang ada di part depo ini HGP atau HOP nih Pak partsnya? Ya semuanya. Jadi semua yang seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa
semua yang fast moving dan medium moving kita letakkan di depo. Gitu. Jadi supaya mudah gitu ya bagi mereka. Contohnya orang ada kaca pecah nih gitu ya, kan itu nggak bisa nunggu gitu ya. Betul. Artinya dipasang sekian 1 jam 2 jam selesai. Tapi kalau seandainya harus dari pusat, nah itu butuh waktu. Makanya apa yang kita letakkan di depo adalah yang bisa ditunggu oleh customer. Intinya HGP atau HOP yang penting spare partnya asli ya Pak ya. Iya. Itu dia. Oke, Pak Verly, sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya, kita saksikan dulu video dari part depo berikut ini. Nah, Sobat Hino udah pada nonton kan video dari part depo tadi? Sekarang kita lanjut ke segmen berikutnya nih, masih sama Pak Verly. Nah, Pak Verly, Ya. aku mau nanya nih, misalnya nih di Medan nggak ada barang A, tetapi ada customer yang membutuhkan barang itu di Padang gitu misalnya dia butuh. Nah itu gimana Pak supply-nya? Jadi kita ada namanya sistem backup gitu ya. Ada backup plan ada ya? Backup plan. Artinya kalau misalnya di Balikpapan ya tidak ada barangnya gitu, itu otomatis akan disuplai dari Sampit. Cari yang terdekat lagi. Jadi berarti sistem kita akan cari langsung gitu yang terdekat. Kalau tidak ada di Sampit dia akan cari ke Surabaya. Dan kalau tidak ada Surabaya dia akan cari ke pusat. Jakarta. Jadi tidak nyari tidak cari manual tapi otomatis gitu. Otomatis nyari jadi sistemnya begitu di entry itu akan langsung backup plan-nya langsung jalan gitu kalau tidak ada stoknya. Oke, tapi kan itu ya paling jarang ya Pak ya, karena kan kita selalu mensuplai barang-barang yang fast moving tentunya kan ya, di part depo itu ya. Jarang terjadi lah ya. Jarang terjadi gitu. Oke. Nah Pak, plan ke depannya nih dari part depo nih apa sih Pak? Ya, jadi mungkin sesuai dengan kebijakan kita gitu ya untuk supply lead time 5 hari maksimal gitu. Ada beberapa daerah memang yang harus kita improve lagi gitulah, kita maksimalkan lagi untuk supply spare part ya. Jadi rencananya memang kita di tahun ini akan buka 2 depo baru. 2 depo baru di tahun 2023. Ya. Mantap. Ya. Jadi yang pertama adalah depo di Ternate. Ternate. Ya. Kenapa di Ternate? Karena di sana cukup banyak tambang nikel gitu saat ini. Gitu ya. Jadi ada Pulau Obi, ada Weda Bay dan sebagainya. Nah itu cukup banyak unit kita yang ada di sana. Nah kalau seandainya supply dari Makassar cukup jauh dan perlu waktu gitu ya. Jadi kita buat depo di sana untuk support customer kita di sana. Kalau di Ternate ini berarti covernya mana aja nih Pak daerahnya? Atau sekitar Ternate. Sekitar Ternate dan termasuk juga di Sulawesi Utara dan Gorontalo. Oh masuk juga Sulawesi ya Pak ya Ternate itu nanti akan kita support ke sana. Oke, nextnya di mana lagi selain Ternate Pak? Kemudian mudah-mudahan sih di semester kedua akan ada di Palembang. Kenapa Palembang? Karena saat ini di sekitar Jambi dan Sumatera Selatan itu cukup banyak unit kita yang ada di sana. Jadi kita akan buat depo terbesar gitu di Palembang ini. Depo terbesar, wow. Kenapa milihnya Palembang dan Ternate? Masih banyak daerah-daerah besar di sana yang untuk dibuka part deponya. Dipilihnya 2 kota ini nih, kenapa nih Pak? Iya, kita itu seperti yang saya sebutkan tadi bahwa kita pakai
GPS gitu ya untuk meletakkan di mana depo yang terbaik. Nah, salah satunya adalah di Palembang ya. Karena ternyata banyak unit kita yang ada di sana yang beroperasi, customer kita yang beroperasi di sana itu sangat memerlukan spare part gitu. Jadi cukup waktu dari Medan atau dari Jakarta itu perlu waktu 2-3 hari gitu. Nah, kenapa tidak kita dirikan depo di Palembang untuk support semua customer kita di sana dan mengurangi lead time tentunya Pak ya, akan pastinya lebih cepat daripada harus dikirim dari Medan dan lain-lain ya. Itu dia ya yang bikin customer makin percaya tentunya sama Hino ya Pak. Seperti slogan Hino, untung di tangan tangguh di jalan, untung di tangan, sampai kebalik-balik tuh kan, saking udah ingetnya mulu. Nah Pak nih, untuk Palembang itu segmen bisnisnya apa aja? Ya, untuk Palembang sih banyak ya. Jadi selain karena Palembang itu sekarang kan sudah dilewati oleh jalan tol Sumatera gitu ya. Itu yang pasti transportasi gitu ya di sana. Kemudian ada beberapa mining ya di sekitar Palembang. Sumatera Selatan dan Jambi gitu. Dan selain itu juga ya beberapa proyek-proyek lainnya gitu ya, konstruksi dan sebagainya. Jadi kenapa kita buat di sana gitu? Berarti semua segmen ada ya di situ ya Pak, kurang lebih semua. Ya. Nah, untuk sekarang kan udah Euro 4 nih Pak ya, eranya udah Euro 4 nih Pak. Kesiapan si spare part dari unit Euro 4-nya ini gimana nih Pak? Oh pasti dong. Jadi untuk part-part yang Euro 4 sendiri kita sudah sediakan gitu ya, dari sebelum unit itu launching. Sebelum launching sudah dipersiapkan. Ya, dari awal 2022 sudah kita siapkan. Wah, dari 2 tahun yang lalu udah disiapin loh. Itu ready banget berarti Hino nih ya Pak untuk menyongsong era Euro 4 ini ya. Iya, betul. Wah, nah terus kan ini kita mau punya ibu kota baru nih Pak, IKN nih ya kan. Nah kalau misalnya IKN ini di Kalimantan, nah supportnya dari depo mana nih Pak? Ya, pastinya dari depo Balikpapan. Balikpapan yang paling dekat ya. Yang paling dekat. Karena memang itu juga kita siapkan gitu ya di sana. Nanti pastinya akan kita perkuat lagi karena kan sekarang sudah mulai nih proyek IKN itu sendiri ya. Jadi itu lagi kita perkuat bekerja sama dengan dealer yang ada di sana. Apalagi lagi pembangunan kan ya Pak, pasti membutuhkan truk juga. Terus pasti mereka butuh transportasi bus yang untuk warawiri ya kan Pak. Betul. Nah itu pasti kan demand untuk spare partnya semakin tinggi ya kan. Wah, mantap nih ngobrol-ngobrol Parteponya, seru banget nih. Wah jadi Sobat Hino udah tahu nih Pak, sekarang kalau misalnya dia tinggal di sini, oh nih Partepo yang paling deket nih di sini nih, atau kalau nggak ada di dealer bisa ke Partepo yang ini gitu kayak Pak. Mantap. Oh ya, satu lagi nih apa nih Pak? Jadi kita membuat depo itu pun kita meng-hire karyawan dari daerah itu sendiri gitu. Jadi tidak enggak dari Jakarta misalnya, gue kirim deh ke sana. Enggak, tapi kita hire dari sana. Dari sana. Orang sana. Jadi putra daerah sendiri gitu yang ada di sana. Karena ya kita juga harus berkontribusi ya ke daerah. Betul Pak. Gitu. Kita udah buka Partepo di sana, ya kita kasih juga untuk kontribusi di kota tersebut ya Pak ya. Wih, hebat nih Hino nih Pak, semakin maju terdepan, mantap jaya. Terima kasih Pak Verly ngobrol-ngobrol hari ini, bermanfaat banget nih untuk Sobat Hino semuanya, dan sehat selalu Pak Verly. Sukses untuk pembukaan part-part depo lainnya nantinya selain dari mana tadi Ternate sama Palembang ya. Mudah-mudahan akan buka part depo lagi di lain tempat ya Pak. Mudah-mudahan di tahun depan kita nambah lagi, tapi masih rahasia dong. Masih rahasia biar Sobat Hino pada penasaran kan Pak ya kan? Betul. Oke, terima kasih ya Pak Verly ya. Terima kasih juga untuk Sobat Hino yang udah nonton Halo Hino on Air hari ini. Semoga bermanfaat info-info dari kita, dan sampai jumpa di podcast Halo Hino on Air selanjutnya.